Selanjutnya adalah contoh-contoh graf. Nah, contoh-contoh graf ini merupakan contoh terapan dari graf dalam kehidupan. Yang pertama ada rangkaian listrik. Kirchhoff menggunakan graf untuk memodelkan rangkaian listrik. Nah, berdasarkan graf tersebut, Kirchhoff menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar pada tiap simpul. Dari sistem persamaan lancar atau linear simultan yang diperoleh, dapat dihitung arus listrik yang mengalir pada setiap komponen. Gambar yang sebelah kiri adalah rangkaian listrik, dan yang sebelah kanan merupakan graf yang menyatakan rangkaian listrik. Yang kedua ada isomer senyawa karbon. Arthur Cayley menggunakan graf untuk memodelkan molekul senyawa alkana CnH2n+2 untuk menghitung jumlah isomernya. Atom karbon C dan atom hidrogen H dinyatakan sebagai simpul, sedangkan ikatan antara atom C dan H dinyatakan sebagai sisi, yang dapat kita lihat pada gambar nih. Isomer adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus bangun atau bentuk grafnya berbeda. Bisa kita lihat metana, etana, dan propana itu berbeda. Meskipun rumusnya sama, CnH2n+2. Yang ketiga ada teori otomata. Teori otomata ini digunakan untuk pemodelan perilaku sebuah mesin jajah yang menjual coklat seharga 15 sen. Untuk memudahkan kita akan memisalkan bahwa mesin tersebut hanya menerima uang logam 5 sen dan 10 sen, dan mesin tidak akan memberi kembalian bila yang dimasukkan lebih dari 15 sen. Graf pada gambar menggambarkan perilaku mesin ini. Dengan simpul menyatakan banyaknya uang logam yang dimasukkan yaitu 0, 5, 10, dan 15 atau lebih. Setiap saat, seorang pembeli dapat melakukan salah satu dari hal berikut. Memasukkan sebuah uang logam 5 sen, memasukkan uang logam 10 sen, dan menekan tombol coklat atau P pilihannya. Dengan demikian, di dalam graf pada gambar ada 3 buah sisi dari setiap simpul yang berbobot 5, 10, dan P. Sisi dengan bobot 5 menghitung kembali jumlah uang yang ada di dalam mesin ketika pembeli memasukkan sebuah uang logam 5 sen. Dan sisi dengan bobot 10 menghitung kembali jumlah uang yang ada di dalam mesin ketika seorang pembeli memasukkan uang logam 10 sen. Jelas, ketika kita ada di simpul A, B, C, tidak akan terjadi apa-apa meskipun tombol kita tekan. Mesin akan mengeluarkan sepotong coklat hanya bila kita sampai pada simpul D. Yang keempat ada transaksi kongruen pada basis data terpusat. Ini adalah terapan graf dalam bidang komputer. Basis data terpusat melayani beberapa transaksi yang dilakukan secara kongruen atau bersamaan. Transaksi terhadap basis data dapat berupa operasi pembacaan dan operasi penulisan terhadap data yang sama. Persoalan kritis pada proses kongruen adalah deadlock, yaitu keadaan yang timbul karena beberapa transaksi yang saling menunggu transaksi lainnya sehingga sistem menjadi hang. Cara yang digunakan sistem untuk mendeteksi deadlock adalah dengan membangun graf transaksi secara periodik dan memeriksa apakah terdapat siklus pada grafnya. Nah, jika ada siklus, maka kondisi deadlock terjadi. Misalkan transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1. Transaksi T1 menunggu transaksi T3, transaksi T3 menunggu transaksi T2. Graf berarah yang menyatakan transaksi menunggu transaksi lainnya ditunjukkan pada gambar. Bisa kita lihat. Simpul menyatakan transaksi, sedangkan busur TI, TJ menyatakan transaksi TI menunggu transaksi TJ. Graf ini mengandung siklus yaitu T1,
T3, T2, dan T1. Yang berikutnya ada pengujian program. Dalam bidang rekayasa perangkat lunak, sebuah program harus mengalami tahap pengujian untuk menemukan kesalahan. Salah satu pengujian program adalah pengujian eksekusi. Aliran kendali program harus diperiksa untuk memastikan apakah aliran tersebut sudah benar untuk berbagai kasus data uji. Aliran kendali program dimodelkan dengan graf berarah yang dinamakan graf alir. Pada graf berarah tersebut, simbol menyatakan pernyataan atau kondisi yang dievaluasi, sedangkan busur menyatakan aliran kendali program pernyataan atau kondisi berikutnya. Nah, graf alir yang menggambarkan aliran kendali program ditunjukkan pada gambar nih. Bisa dilihat ya. Data pengujian itu harus dirancang sedemikian sehingga semua lintasan di dalam graf alir pernah dilalui minimum 1 kali. Tujuannya agar kesalahan pada setiap lintasan eksekusi dapat ditemukan dan perbaikan program dilakukan. Yang terakhir ada turnamen round bin. Turnamen yang setiap tim bertanding dengan tim lainnya hanya sekali disebut turnamen round robin. Turnamen semacam itu dimodelkan dengan graf berarah, yang dalam hal ini simbol menyatakan tiap tim yang bertanding, dan busur menyatakan pertandingan. Busur AB berarti tim A berhasil memukul tim B. Nah, pada gambar itu memperlihatkan turnamen round robin untuk 6 buah tim. Tim A tidak terkalahkan, sedangkan tim C tidak pernah menang. Mohon maaf untuk gambarnya kurang jelas dan ada yang tertutup. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di resume.